It's good to be here. Sebelum saya mulai dengan message, saya mau terima kasih pada setiap saudara sekalian yang mendoakan kami waktu Ita ada di rumah sakit. Dia mengunjungi kami, menguatkan, dan itu semua benar-benar membangun kami dan melihat bahwa bagaimana kalau tubuh Kristus itu memberikan kekuatan. Ya. Dan saya tahu walaupun saya sering berdiri sini, saya khotbah saudara, tapi pada masa-masa tersebut saudara ada masa-masanya di mana saya doubt. Ada masa-masanya di mana saya pertanyakan semua yang saya percayai, semua yang saya ajarin, semua yang saya khotbahin itu kok nggak make sense gitu. Tapi di situ Tuhan bekerja, di situ Tuhan membentuk, di situ Tuhan menegur saudara. Dan mungkin yang saya mau bagikan hari ini adalah bagaimana kita mengetahui firman, kita mengerti mungkin firman itu, kita sering memperkatakan firman, tetapi untuk mengimani firman itu adalah seringkali hal yang berbeda. Waktu Ita sakit kita doa, oke, kami percaya kami adalah bait Allah. Kami percaya Tuhan akan sembuhkan. Kami percaya kita doa dalam nama Yesus. Tapi kenyataan go down. Dan di situ saya mulai pikir, kenapa ya? Kok sepertinya mantra yang kita tahu itu nggak jalan gitu loh. Ya. Tapi di situ Tuhan banyak bukakan, Cihana, Pastor Joe datang untuk share, Kobili, Cipeni semua. Dan Tuhan juga bukakan saudara, apa sih sebenarnya yang sebagai anak Allah itu, gimana sih kita bisa melihat diri kita melalui mata Allah. Mari kita lihat pertama saudara dari Yohanes 1 ayat 1. Kita buka sama-sama, Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan di sini saudara, in the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Kalau bicara mengenai pada mulanya saudara itu kapan? Pada saat Alkitab berkata pada mulanya, itu berarti benar-benar sebelum ada apa-apa. Yohanes 1 ayat 3-4 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia di sini dikatakan adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi pada mulanya ada firman, dan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi sebenarnya saudara, apa yang ada di dunia ini, semua ciptaan termasuk saudara dan saya, itu punya satu fondasi yang sama. Dan apa fondasi itu saudara? Kalau dari ayat ini apa fondasi itu? Ada yang bisa jawab? Firman. Fondasi itu firman. Jadi segala sesuatu saudara dibangun di atas firman. Kalau siapa di sini yang suka main puzzle? Ada yang suka main puzzle? Ada yang pernah main puzzle? Enggak pernah semuanya? Pernah kan? Ya. Kalau main puzzle itu biasanya ada dasarnya kan? Foundation, kita taruh piecesnya di atas itu kan? Kalau ibarat semua pieces itu adalah ciptaan, saudara, adalah semua termasuk kehidupan kita. Dasar itu adalah firman. Dan kita tahu kalau kita main puzzle, saudara, puzzle yang kita ambil itu harus fit ke dalam blueprintnya. Ke dalam dasarnya, betul nggak? Kita masukin satu, ada mungkin ada yang suka sampai bisa ribuan pieces, sampai dia membentuk satu gambar yang indah. Tapi apa yang terjadi saudara pada saat kita mencoba untuk memasuki piece yang bukan bagian itu ke dalam dasar itu?
Apa yang terjadi saudara? Nggak pas. Ya. Seringkali nggak pas. Tapi sebenarnya kalau sampai nggak pas, bisa nggak sebenarnya kita paksain untuk masuk? Bisa. Ukurannya kalau misalnya ukurannya agak kurang dikit, kita bisa gunting kan? Kita gunting, kita masukin, masuk. Terus kita ambil lagi yang lain. Pokoknya maunya, saya sukanya yang ini, ambil. Oke, nggak pas, masukin. Kalau nggak ditekan, masuk. Tapi apa yang terjadi saudara? Pada saat semuanya terjadi, apa yang kita bisa lihat kalau kita paksakan semua itu? Error. Gambarannya itu tidak sesuai dengan gambaran yang seharusnya, betul kan? Yang tadinya gambar pemandangan, tahu-tahu di tengah-tengah ada Doraemon. Atau ada Hello Kitty di sini, atau ada apa di sana. Ya. Jadi enggak pas saudara. Tapi saudara tanpa sadar, apa yang saya alami di situ, Tuhan bukakan juga, tanpa sadar saudara, kita tahu kita itu dibangun dengan firman, tetapi sering kita menerima elemen-elemen yang bukan dari firman, dan kita tahu itu bukan dari firman, tapi it sounds good to us, kelihatannya indah, kelihatannya bagus, dan kita put it in, kita masukin. Di dalam kehidupan kita masukin. Identitas kita masukin. Kita bicara mengenai identitas, apa yang firman Allah katakan mengenai kita semua, saudara? Kita adalah anak Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Kita adalah buatan Allah, hasil karya Allah. Tapi apa yang kita lihat, oh ini kayaknya bagus, kita masukin. Ini kayaknya bagus, kita masukin. Dan akhirnya identitas kita itu menjadi abstrak. Kita tidak bisa melihat sebenarnya bagaimana Allah melihat kita. Tapi kita kaburkan itu dengan elemen-elemen yang lain. Berapa dari kita punya Facebook? Kok semuanya nunduk ya? Gak apa-apa, punya Facebook mah gak apa-apa. Saya punya Facebook. Siapa yang tiap hari lihat Facebook? Thank you, Fon. Saya juga. Gak apa-apa lihat Facebook tiap hari, bukannya dosa loh. Ya. Tapi apa yang terjadi saudara kalau kita tidak mengerti dengan identitas kita, kadang-kadang posting di Facebook, di sosial media, apa yang orang katakan mengenai kita, itu membentuk paradigma kita tentang sebenarnya saya itu harus bagaimana. Mungkin ada misalnya teman-teman kita yang kerjanya postingnya makanan enak terus. Siapa yang di sini yang punya teman orang Indonesia biasanya gitu kan? Posting makanan enak. Kalau nggak makanan enak, apa? Jalan-jalan. Dua itu kan. Makanan enak, jalan-jalan. Makanan enak, jalan-jalan. Dan mereka, yang apa-apa mereka posting. Tapi bagaimana kita merespon misalnya, contohnya nih ya dengan hal itu. Mungkin pertama kita bisa lihat, wah asik ya dia bisa jalan-jalan ke sana. Taunya minggunya lagi dia ada di mana lagi. Oh asik juga ya di sana. Lama-lama kalau kita tidak menjaga hati kita, tidak melihat identitas yang Tuhan berikan pada kita mulai pikir, kenapa dia bisa gitu saya enggak ya? Apa yang salah ya? Dalam diri saya, kok kayaknya hidup saya kurang ya. Kok dia bisa jalan-jalan, dia bisa beli mobil ini, dia bisa itu. Kok saya enggak ya? Mulai itu kita entertain. Jadi identitas yang Tuhan berikan bahwa kita adalah anak Allah, kita mulai ambil elemen-elemen dan kita mulai fit in. Oh kalau saya anak Allah, kalau saya dikasihi Allah, kalau saya mau sukses berarti saya mesti punya ini. Saya harus sampai ke level yang seperti ini. Dan itu semua mengacaukan saudara, mendistorsi sebenarnya
apa standar Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Kita bandingkan standar Tuhan dengan standar manusia. Dan pada saat kita baca misalnya firman seperti Filipi 2 ayat 3-4. Kalau kita buka sama-sama saudara. Filipi 2 ayat 3-4. Dikatakan sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pada saat kita mengatakan kita untuk menganggap orang lain lebih utama dari kita, sekarang apa persepsi kita kepada diri kita sendiri? Kalau kita membuat orang lain lebih utama, berarti kita lebih di bawah. Kalau orang lain lebih tinggi, berarti saya lebih rendah. Orang lain menang, berarti saya kalah. Tapi sebenarnya apakah itu maksud Tuhan, saudara? Kehidupan dunia ini banyak membuat kita itu membawa kita ke dalam satu alam yang kita bilang alam perbandingan, comparison environment. Kita selalu compare, saya dengan orang lain, si A dengan si B. Dan kita punya pandangan si A lebih unggul dari B karena ini, saya lebih unggul dari dia karena ini, dia lebih unggul dari saya karena ini. Itu semua sudah kita hidup di dalam alam seperti itu, saudara. Dan tanpa sadar itu masuk ke dalam identitas kita sebagai anak-anak Allah dan kita mulai compare satu dengan yang lain. Kenapa ya dia begini? Kenapa dia bisa melakukan ini? Kenapa pelayanan dia lebih maju dari saya? Kenapa dia bisa lebih sukses? Berarti something wrong sama saya. Kalau ada kita membuat orang lebih utama berarti kita lebih rendah. Kalau kita membuat orang menang berarti kita kalah. Tapi apakah itu sebenarnya apa yang Tuhan mau, saudara? Bukan, saudara. Identitas kita itu adalah anak Allah dan mau orang lain lebih unggul atau apa, itu tidak merubah siapa kita. Kita tetap adalah seorang anak Allah. Kita tetap adalah bait Allah. Itu semua hanya sebagai apa yang tampak di depan. Tapi kita tahu bahwa ya kita anak Allah. Kembali kepada tadi yang saya katakan. Kita sering dengar, kamu adalah imamat rajani, bangsa yang terpilih, segala hafal. Tapi untuk menghidupi itu saudara, untuk bisa benar-benar merasa secure dengan identitas kita, itu satu hal yang berbeda. Dan saya merenungi bagaimana, kenapa bisa begitu? Kenapa saya bisa dalam posisi seperti itu? Sedangkan kalau kita lihat di Perjanjian Baru, saudara, Yesus dan juga murid-muridnya, itu mereka benar-benar bisa firm dengan identitas mereka. Mau apa kayak orang mau ngomong, mau apa kayak pendapat orang, mereka tetap jalan dengan teguh. Yesus mau sampai dicaci maki, mereka tetap bisa jalan dengan teguh. Kenapa Yesus bisa, kenapa saya enggak? Terus saya pikir, ya itu kan Yesus. Saya kan manusia, tapi pada saat itu Yesus adalah manusia, saudara. Tapi bukan hanya Yesus, kalau kita baca kisah Rasul, murid-muridnya juga begitu. Dia bisa dengan teguh berdiri di atas firman Allah. Sampai mereka mau dihukum mati sekalipun, mereka bisa berdiri teguh. Mereka tahu mereka itu siapa di hadapan Allah. Dan saya katakan, kok mereka bisa? Kenapa saya enggak? Apa sih rahasianya Tuhan? Dan yang Tuhan tunjukkan pada saya adalah kembali ke Yohanes 1 tadi. Kita buka sekarang coba Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, saudara. Dikatakan di sini, firman itu telah menjadi manusia. Ya.
Firman itu telah menjadi manusia. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the word become flesh. Firman telah menjadi daging. Ya. Kalau firman saudara yang begitu abstrak, itu berubah menjadi daging. Daging itu apa? Sesuatu yang kita bisa lihat. Sesuatu yang kita bisa rasakan. Betul? Dan dia diam di antara kita. Jadi Yesus itu adalah firman yang telah menjadi daging, saudara. Dan kita lihat buktinya pada saat Tuhan Yesus dibawa ke gurun dan dicobai iblis. Apa yang dia katakan untuk melawan iblis? Firman yang di Perjanjian Lama. Ya, dia repeat. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan, saudara, pada saat Yesus repeat firman itu dia nggak bilang cuman, menurut Perjanjian Lama, menurut ini loh. Enggak. Dia mengatakan, ada tertulis, memang dia bilang ada tertulis. Tapi dia mengatakan bahwa manusia tidak dapat hidup hanya dari roti saja. Firman itu, pada saat dia mengatakan firman, saudara, firman itu bukan lagi cuman menurut ini, tapi dia mengatakan as if itu adalah perkataannya dia sendiri. Karena firman itu sudah menjadi daging, sudah mengelotok di dalamnya, sudah menyerap, jadi pada saat dia ngomong, itu sama saja dengan, itu dia yang bicara. Pada saat Petrus menyembuhkan orang lumpuh, saudara, pada saat dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu, bangkitlah. Dan kalau kita perhatikan apa yang dia lakukan setelah dia kata bangkitlah. Dia angkat orangnya dan jalan. Saya bandingkan kalau saya suruh doain begitu, di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah. Terus saya mikir, mudah-mudahan baik ya. Mungkin saya nggak berani untuk angkat itu dan bilang, kalau diangkat, kalau jalan, kalau enggak gimana? Itu bedanya antara saya mengetahui firman, saya mengerti firman itu maksudnya apa, saya bisa memperkatakannya firman, tapi firman itu tidak menjadi daging dalam kehidupan saya. Demikian juga identitas kita, saudara. Apa yang Tuhan katakan kepada kita itu harus menjadi daging di dalam kehidupan kita. Alkitab banyak membandingkan firman dengan makanan. Bagaimana caranya makanan menjadi daging, saudara? Kalau saudara punya makanan sehat, kita sebut apa makanan sehat? Quinoa. Bagaimana quinoa itu bisa menjadi daging di dalam kita, dan kita bisa rasakan benefitnya? Apa yang kita harus lakukan? Kita harus makan, kita kunyah, kita cerna. Apakah 1 sendok quinoa cukup? Kita harus makan lagi quinoanya. Kita berulang-ulang kita makan. Ya kan? Berulang-ulang, enggak cuma sekali. Saudara. Berulang-ulang kita makan dan prosesnya sama lagi. Makan, kunyah, cerna, makan, kunyah, cerna, makan, kunyah, cerna. Ya. Sampai benar-benar kita merasakan, oh saya fit badannya. Saya lebih fit badannya setelah saya makan quinoa. Proses itu terjadi, saudara. Demikian juga dengan identitas kita. Kalau firman mengatakan siapa kita, saudara, kita perlu berulang-ulang. Kunyah, makan, kunyah, cerna, makan, kunyah, cerna, makan, kunyah, cerna. Sampai identitas itu bisa menjadi daging. Kalau Tuhan mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Ya saya tahu itu. Tapi saya perlu untuk makan, kunyah, cerna, makan, kunyah, cerna. Tapi ada satu proses lagi, saudara, yang kita sering lupa. Kita makan, kunyah, cerna, makan, kunyah, cerna, makan, kunyah, cerna. Tapi apa yang kita harus lakukan? Hal yang lain. Yang sepertinya secondary, tapi ternyata itu adalah primary. Kita perlu ke WC. Kita perlu ke WC untuk membuang hal-hal yang tidak ada manfaatnya buat kita. Betul? Bayangkan kalau saudara makan kunyah cerna, makan kunyah cerna, makan kunyah cerna, tapi tidak pernah ke WC. Itu yang terjadi juga waktu Ita sakit, saudara. Diinfus terus, tapi dia tidak bisa
ke belakang. Infus, apakah infus itu baik, saudara? Baik. Itu nutrisi karena dia susah makan. Tetapi itu masuk terus, saudara. Tapi nggak bisa keluar. Apa yang terjadi? Dia bengkak. Hana ada di situ waktu dia bengkak-bengkaknya. Hana Parifa. Demikian juga firman Allah, saudara. Kita makan, kita terima. Tapi kita menolak, kita tidak mau membuang apa yang ada di dalam diri kita. Segala yang salah, konsep-konsep kita yang salah, pandangan-pandangan yang diberikan oleh orang lain yang salah mengenai diri kita nggak mau buang. Kita mau dua-duanya. Hanya tunggu waktu sebelum kita explode. Kita mau firman, tapi kita juga mau ini. Kita mau firman, kita mau ini. Akhirnya kita jadi orang Kristen yang kembung. A bloated Christian. Ya, karena nggak mungkin. Kita tidak mungkin. Untuk saat tertentu kita bisa. Tapi lama-lama kita akan frustrasi, saudara. Dan banyak kita menjadi frustasi. Kita bilang, iya firman tapi begini, saya pengen hidup ikut Tuhan, saya pengen ini, saya tahu ini kebenarannya. Tetapi kita tetap berpegang kepada prinsip-prinsip yang dunia berikan kepada kita. Saya tahu saya anak Allah, ya tapi kalau anak Allah berarti saya harus punya status yang tinggi. Ya saya tahu anak Allah, tapi anak Allah saya harus punya kekayaan. Kalau enggak gimana nanti? Gini. Dan kita mencoba untuk pegang di situ, lama-lama apa yang terjadi, saudara? Kita pecah. Jadi selain firman Tuhan kita terima, kita kunyah, kita cerna, dalam waktu yang bersamaan, apa yang tidak benar, buang. Apa yang tidak benar, buang. Apa yang tidak benar, buang. Itu harus terjadi setiap hari. Dokter bilang sebaiknya setiap hari kita ke belakang, betul. Dan itu saya bisa melihat proses yang natural itu benar-benar bisa menggambarkan, saudara, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Mari saudara kita sama-sama, kita coba. Pada saat Tuhan mengatakan siapa kita, pada saat kita baca firman renungan, saudara, biasanya Tuhan berbicara kepada kita. Banyak, kadang-kadang kita mencari, saudara, apa yang saya harus lakukan. Tetapi sebenarnya apa yang Tuhan banyak bicara kepada kita adalah siapa saudara di mata Tuhan. Siapa kita di mata Tuhan. Kalau kita terima itu, saudara, kunyah, makan, kunyah, cerna. Dan apa yang bertentangan dengan itu, buang. Berani untuk membuang, saudara. Sehingga lama-lama yang ada di kita adalah vitamin-vitamin dari firman itu, dan vitamin itu menjadi daging. Dan pada saat kita menyatakan firman, menyatakan bahwa saya adalah anak Allah, itu bukan lagi saya adalah anak Allah menurut kata Alkitab, tapi saya adalah anak Allah karena saya tahu. Ya, Alkitab mengatakan itu, tapi saya tahu bahwa saya adalah anak Allah. Saya tahu hidupku tenang di hadapan Allah. Saya tahu bahwa Allah punya satu rencana yang indah buat saya. Saya tahu. And I'm sure of that, 100%. Tahu. Bukan cuman karena firman mengatakannya. No, saya tahu itu. Mari saudara kita buka Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Ayo kita baca bersama-sama. Sudah dibuka semua? 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke. Sekarang coba kita ganti kata kita dengan nama saudara. Ganti kata kita dengan nama saudara. Oke, karena Dani adalah buatan Allah. Seperti itu. Oke, coba 1, 2, 3. Karena Dani adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya Dani hidup di dalamnya. Coba saudara, sekarang
kita praktekkan firman ini. Coba kita makan, kita kunyah, kita cerna. Kalau Tuhan mengatakan bahwa kita, bahwa Dani, Jo Sudirgo, Sunyo, Arfia adalah buatan Allah. Apa sih buatan Allah itu seperti apa? Coba, mari kita renungkan sama-sama. Bahasa Inggrisnya dibilang his workmanship, sesuatu yang dia buat. Jadi bukan cuman, dia buat, saudara. Coba kita renungkan, saudara. Saya akan minta worship team, pakai waktu ini. Ini kata ini saja satu, coba. Jangan yang lainnya juga dulu. Ini satu dulu, bahwa saya adalah buatan Allah. Tanya kepada Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus akan menyatakannya kepada saudara semua. Apa yang dia maksud sebagai buatan Allah. Sekarang kita kembali, saudara. Kembali ke ayat Filipi 2, ayat 3-4. Dengan apa yang saudara dapatkan dari Roh Kudus mengenai diri saudara. Sekarang saudara baca lagi ayat yang itu. Filipi 2 ayat 3-4. Kalau Allah mengatakan sebaiknya, dengan pengertian yang baru sekarang saudara, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dengan satu pengertian yang baru saudara, mengenai siapa kita. Mungkin kita akan baca ini dengan satu pandangan yang berbeda. Kita tidak melihat lagi bahwa kalau kita menganggap orang lain lebih utama, berarti saya itu lebih ke samping. Kenapa? Dia buatan Allah, saya buatan Allah. Saya punya jalur sukses ini, mereka punya jalur sukses ini. Dan untuk saya berkontribusikan hidup saya untuk kesuksesan dia, itu tidak ada yang namanya lagi persaingan. Karena saya buatan Allah, dia buatan Allah. Yang tadi saya katakan saudara kita, mungkin sejak lahir saudara, saya nggak tahu, sejak kita, contohnya kita nonton TV aja saudara. Saat kita mulai nonton TV, ada berapa advertising yang kita lihat? Dalam satu hari ada berapa advertising yang kita lihat saudara? Dalam kehidupan kita selama 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ada berapa advertising yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan biasanya advertising bilang apa? Kalau kita melakukan ini atau memiliki ini, kita sukses, kita bahagia, betul? Pertamanya kita mungkin enggak, lama-lama kayaknya benar juga ya. Karena memang kita itu didesain, kehidupan di dunia ini saudara didesain dalam satu comparison environment, competitive environment. Saya baca satu artikel dari Os Hillman, dikatakan ada satu kata yang begitu sering dikatakan di dalam society kita saat ini yang sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab, kata itu adalah kompetisi. Alkitab tidak pernah mengatakan mengenai kompetisi, malah Yesus mengajarkan sebaliknya. Kompetisi tidak ada dalam Alkitab. Kalau kita perhatikan saudara, siapa sih yang pertama kali mencetus ide kompetisi? Siapa saudara? Lucifer. Yesaya 14 ayat 14 dikatakan apa? Saya ingin mengangkat diri saya supaya saya sama seperti Allah. Saya mau compete. Dan apa yang Lucifer lakukan kepada manusia, Adam dan Hawa saudara? Ide apa yang diberikan, konsep apa yang diberikan pada saat Lucifer menggoda Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kejadian dan Yesaya 14:14 sama enggak?
Dia mengangkat dirinya menjadi seperti Allah dan dia mau Adam dan Hawa membuat dirinya menjadi seperti Allah. Dengan kata lain, ya memang kita tahu kita tidak bisa melebihi Allah. Gimana kita bisa compete dengan Allah, tapi paling enggak kita menyamakan diri kita. Memang Rasul Paulus mengatakan di surat-suratnya, dia bilang apa? Kita running the race, kita berlomba-lomba untuk mencapai garis akhir. Tapi di situ Rasul Paulus nggak mengatakan kita berlomba-lomba mencari garis akhir supaya kita jadi nomor 1, yang lain nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau perlu, pinggirin semua supaya kita nomor 1. Kita berlomba-lomba mencapai garis akhir itu apa? Kita semua saudara bersama-sama mencapai garis akhir. Kita setia sampai mencapai garis akhir, bukan setia, bukan kita nanti Tuhan akan lihat, oh kamu juara 1, kamu juara 2, kamu juara 3. No. Tapi dunia membuat itu menjadi sebuah kompetisi. Dan tanpa sadar itu masuk ke dalam pikiran kita. Sampai murid-muridnya sendiri, saudara, kalau kita sebenarnya masuk ke dalam alam kompetisi ini, saudara, kembali saudara, jangan ini menjadi satu condemnation, tapi biar ini menjadi satu hal yang membuka kita, saudara. Karena murid-murid Yesus sendiri juga hidup di dalam seperti itu, hal seperti itu. Matius 8:18. Saudara, murid-murid tanya, siapa yang terutama di dalam kerajaan Allah? Itu apa? Paradigmanya apa, saudara? Kompetisi kan? Siapa yang terutama di dalam kerajaan Allah? Tuhan Yesus bawa anak kecil. Ini loh. Markus 10, Yakobus, Yohanes, dia bilang, boleh nggak saya minta sesuatu? Oke, apa? Oh, saya minta duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus. Menjadi yang terutama, kompetisi lagi. Tapi Yesus bilang apa? Kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Kalau saudara kita hidup di dalam firman, dan firman adalah landasan, saudara. Kita itu adalah sebuah landasan. Kehidupan kita itu adalah sebuah landasan bagi anak-anak Allah yang lain untuk mencapai kesuksesan mereka juga. Makanya kenapa berkali-kali di dalam Alkitab dikatakan, kalau menjadi yang terutama, kamu harus menjadi yang terakhir. Kalau kamu menjadi yang terutama, kamu harus menjadi hamba. Selalu di-compare antara yang atas, kalau kamu mau jadi yang atas, kamu harus jadi yang bawah. Kamu jadi yang atas, kamu harus jadi yang bawah. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya kita semua harus menjadi landasan. Seperti firman yang adalah Yesus, itu menjadi landasan. Di mana kita mencapai garis akhir dan orang-orang yang ada sama-sama kita, itu bisa sukses di dalam perjalanan kehidupan mereka. Rohani, perjalanan kehidupan apapun. Bagaimana kita bisa contribute kepada kesuksesan mereka. Yang seperti saya tadi katakan, saudara, kompetisi itu seringkali kita melihat diri kita gitu. Kalau orang lebih, berarti saya kurang. Kalau saya membuat orang lain lebih sukses dari saya, berarti saya tersingkir. Seringkali kita mungkin mau membantu orang, misalnya kita ada di posisi direktur, ada pegawai yang masih di bawah, kita mau bantu dia sampai dia level ke sini. Misalnya kita ada tingkat 10, kita bantu dia sampai ke level 8, level 9. Tetapi pada saat kita tahu bahwa dia akan masuk ke level 9, 10, 11, apakah kita merasa terancam? Kalau kita lihat Tuhan Yesus, saudara, Yohanes 14 ayat 12, dia katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus sendiri, saudara, dia mengatakan apa?
kamu akan melakukan hal yang lebih besar daripadaku. Kenapa Yesus bisa merasa gitu? Kenapa Yesus merasa tidak, oh kalau dia lebih besar, berarti kepopuleran saya hilang dong. Atau posisi saya terancam, atau apapun. Karena Yesus tahu siapa dia. Apakah murid-muridnya melakukan hal yang lebih besar dari Yesus? Kalau kita lihat ya, Yesus cuma ada di sekitar daerah itu, murid-muridnya menyebar ke seluruh dunia. Yesus punya sedikit jemaat, saudara. Kalau bilang jemaat, nggak tahu berapa sih jemaatnya Yesus. Yang rajin datang tuh 12, saudara. Gereja Yesus itu jemaatnya 12. Kalau kita lihat gereja-gereja sekarang, lebih dari 12. Berarti apakah itu melakukan yang lebih besar? Ya. Tapi apakah posisi Yesus terancam, saudara? Apakah kita melupakan Yesus? Tidak, malah Yesusnya jadi yang terutama, saudara. Karena dia tahu siapa dia. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita tahu siapa kita. Kita tahu identitas kita siapa. Apapun yang terjadi, malah kita bisa dengan itu. Kita merasa secure dengan apa yang Tuhan ingin capai, saudara. Dalam diri kita. Dan kita bisa untuk mendorong orang lain supaya dia juga mencapai tujuannya. Dalam 1 Yohanes, saudara, kalau kita lihat pertumbuhan rohani, itu dibilang kita bertumbuh dari seorang anak menjadi seorang bapa. Betul? Tidak dikatakan bahwa pertumbuhan rohani kita itu seperti jenjang karir, yang dari office boy jadi manager atau jadi direktur. Apa bedanya seorang direktur yang masih karyawan juga dengan seorang bapak, saudara? Apa bedanya mereka pada saat mereka deal dengan bawahan mereka? Bapak deal dengan anaknya, direktur deal mungkin dengan bawahan-bawahannya. Seorang bapak, biasanya bapak yang baik, mau anaknya lebih hebat dari dia. Betul? Bapak-bapak di sini? Betul? Siapa di sini bapak-bapak yang mau anaknya lebih jelek dari dia? Atau ibu-ibu ya, bukan bapak-bapak aja, ibu-ibu juga. Siapa yang mau anak-anak Anda lebih jelek posisinya dari Anda? Atau kondisinya dari Anda? Ada? Siapa yang mau lebih baik? Semua. Kenapa, saudara? Apakah saudara akan merasa tersaingi kalau anak-anaknya menjadi lebih hebat dari saudara? Kenapa? Because you always be their father and their mother. Nothing can change that. You are secure. Tapi kalau direktur biasanya gimana, saudara? Kalau udah mulai naik, waduh, kayaknya mendingan dibikin ini supaya dia keluar deh, terancam nih. Atau mulai ada yang melebihi ternyata, apa langsung attitude-nya biasa seringkali. Enak aja ya, kenapa ya anak baru juga anak baru kemarin sore udah jadi kasih tanggung jawab ini. Tapi kalau anak kita ternyata pulang dan membawa prestasi yang jauh lebih hebat dari yang kita capai, apa yang kita lakukan? Yeay, that's good. Sudah lihat perbedaannya? Attitude seorang bapak dan seorang ibu dan seorang hamba atau karyawan, saudara. Dan kita semua, saya percaya, kita sekarang disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi Allah mau menumbuhkan kita menjadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Di mana kita akan melihat sekeliling kita, saudara. Dan bisa melihat bahwa kamu harus jadi lebih besar daripada saya. Bisa kita lihat kiri kanan kita sekarang, kita katakan, kamu harus lebih hebat daripada saya. Dan saya akan bantu kamu untuk sampai ke sana. Jangan cuma bilang, kamu akan lebih hebat, tapi kita bilang juga, saya akan bantu kamu supaya sampai ke sana.
Karena kita tahu, saudara, ini adalah panggilan kita. Ini adalah panggilan Dia. Dan ada kalanya panggilan Dia akan sama dengan panggilan kita, tetapi dalam satu season yang berbeda, saudara. Kita sampai di sini, Dia meneruskan sampai di sana, dan akan terus lagi terjadi. Paulus tidak pernah mengesampingkan Timothy, malah dia mendorong Timothy untuk jadi lebih hebat dari dia. Barnabas, saudara. Kalau nggak ada Paulus itu muridnya Barnabas, tapi yang kita lebih sering dengar siapa? Paulus. Ya. Banyak contoh-contoh di Alkitab, saudara. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka tahu dan tahu identitas. Itu yang paling terutama, saudara. Kita bisa mengatakan bahwa saya mau membantu orang, saya mau untuk membuat orang lebih hebat segala macam. Tapi kalau kita tidak benar-benar mendagingkan, kalau saya ini kata baru deh, mendagingkan firman Allah, mendagingkan identitas yang Allah berikan pada kita, sulit bagi kita. Karena naluri manusia itu adalah selalu ingin kompetisi. Mari kita saudara bersama-sama kita jalani, saudara, proses ini. Ini semua adalah proses, bukan berarti saudara saat ini saudara akan tahu benar-benar panggilan Tuhan akan diri saudara. Ini adalah proses, ini akan berlangsung. Saya pun masih di dalam proses itu, saudara. Tapi mari kita sama-sama mencoba untuk mendagingi firman Allah itu. Supaya firman Allah itu bukan sekedar yang kita baca, bukan sekedar yang kita mengerti, bukan sekedar yang kita tahu dan kita bisa perkatakan, tapi itu bisa menjadi daging. Dan kembali saudara, tadi yang saya katakan kalau kita makan, itu berkali-kali. Jadi kalau kita mendengar firman yang sama berkali-kali saudara, it's good. Seringkali kita kalau dengar firman yang sama berkali-kali kita bilang apa? Udah tahu. Bayangin sekarang kalau itu ada satu bowl salad yang sehat, kita lihat, saya tahu itu sehat, saya lewat. Apakah saya akan merasakan benefit dari salad itu? Saya harus makan. Kalau ada lagi, makan lagi. Ada lagi, makan lagi. Kalau cuma makan sekali itu saya sudah tahu, saya tidak akan merasakan apa-apa. Jadi berkali-kali saudara, berkali-kali. Dan jangan kita menolak firman yang berkali-kali kita dengar. Karena kalau sampai Tuhan mengizinkan kita mendengar itu saudara, berarti apa? Kita masih perlu makan. Karena Bapa selalu memberikan makanan yang sehat berulang-ulang kepada anaknya. Betul? Yang punya anak berapa kali saudara memberikan vitamin C kepada anak saudara? Berkali-kali. Kalau sampai dia nggak mau apa? Kalau bisa dipaksa makan vitamin C. Karena apa? Itu bagus. Ya. Kita perlu mendagingi. Tuhan mau kita semua sukses di dalam panggilan kita karena memang itu desain Allah bagi kita. Dan karena kita tahu persis panggilan kita bisa melihat orang lain sesuai panggilan mereka masing-masing dan kita bisa celebrate itu bersama-sama dan kita bisa saling mendukung supaya orang lain juga bisa sukses dalam panggilan mereka. Mari kita sama-sama mengalami pertumbuhan rohani dari seorang anak menjadi seorang bapa. Bukan hanya sekedar status dalam keluarga, tetapi juga kita hidup di dalam satu komunitas. Apakah kita bisa menjadi bapa? Dan kalau kita bisa ke sana, saudara, kita bisa lepas dari jerat kompetisi yang memang dunia ini sedang berikan kepada kita, saudara. Camkan baik-baik, saudara. Minggu-minggu ini, saudara, setiap firman yang saudara dengar, itu akan berbicara mengenai identitas saudara. Kunyah, cerna, dan jangan lupa, relakan untuk membuang hal-hal yang bukan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dan kami berdoa Bapa. Biar firman ini
yang kami dengar Tuhan. Firman yang kami terima Tuhan, bukan hanya hari ini Tuhan, tapi dalam setiap hari dalam kehidupan kami Bapa. Firman itu kami boleh benar-benar imani dan bukan hanya baik bagi kami Tuhan, tapi kami boleh pancarkan kepada sekitar kami dan kami boleh hidup Tuhan di dalam satu unity, bukan di dalam satu kompetisi dengan satu dengan yang lain. Karena kami tahu bahwa kami memiliki panggilan-panggilan yang unik yang telah Kau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terus bekerja di dalam kehidupan kami Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan. Kami akan menerima janji-janji-Mu itu Tuhan. Bukan hanya sekedar dalam pengetahuan. Tetapi dalam kehidupan kami dan itu akan termanifestasi. Akan menjadi nyata. Dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Teruskan pekerjaan-Mu Roh Kudus. Dan jangan berhenti sampai Engkau selesai membentuk kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.